pada sidang MPL PGW Jambi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas masih bisa kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan sidang PGW Jambi, sidang MPL PGW Jambi tahun 2025. Yang kedua, saya minta maaf tidak bisa menghadiri persidangan ini tadi pagi karena sehubungan ada 2 rapat paripurna tadi di DPRD Provinsi Jambi. Tapi saya yakin dari komunikasi selama ini dengan PGW bahwa walaupun saya di DPRD Provinsi dan juga ada rekan saya tadi dari DPRD Kota lokasi kuliah dan abang bapak ibu di sini sedang bersidang, saya pikir pikiran kita sama. Apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita urusi bersama, apa yang harus kita pikirkan bersama di daerah ini. Banyak hal yang harus masih memang kita pikirkan. PGW sebagai tempat bermusyawarah gereja-gereja di bawah naungan PGW memang harus, dan dari diskusi kami selama ini harus kita memperhatikan memang kehidupan beragama kita di daerah ini. Saya pikir sidang ini juga nanti kita harapkan membuahkan program-program yang perlu kita perhatikan terkait kerukunan umat beragama di daerah ini dan bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama kita di daerah ini. Itu terkait bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melaksanakan perayaan hari-hari besar keagamaan kita, dan juga yang penting kita perhatikan bagaimana pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah di daerah ini. Ini sudah beberapa kali kami diskusikan dengan pengurus PGW, termasuk dengan Pembimas Kristen dari Kemenak yang ada di Provinsi Jambi itu, Pak Farhan. Untuk mengurusi ini semua, kita perlu kemitraan. Jadi marilah kita bangun kemitraan dengan semua pihak di Jambi ini, terutama dengan pihak pemerintah. Karena keberadaan kita di sini tidak lepas daripada pemerintah. Membangun kemitraan itu kita bisa dapatkan dengan komunikasi yang intensif. Jadi nanti saya berharap hasil dari sidang itu bisa dikomunikasikan dengan pemerintah. Apapun hasilnya, tetap kita komunikasikan setelah sidang ini dan juga ke tahun-tahun berikutnya, supaya pemerintah memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Pemerintah paham yang menjadi kebutuhan kita. Saya miris ketika saya menyuarakan kebutuhan kita tentang Pesparau, itu pun tidak dipahami pemerintah. Apa itu Pesparau? Dan ini kan kegiatan nasional. Maksud saya pemerintah di Jambi ini ya. Kalau di tempat lain mungkin ada yang sudah paham. Nah, dari sini kita berkaca perlunya kita menjalin komunikasi yang intensif. Jadi Bapak Abang Ketua, nanti apabila sidang ini sudah selesai, kita harus mencari waktu
untuk bertemu dengan pemerintah, mengkomunikasikan apa yang menjadi hasil sidang kita hari ini, dan demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita tidak mau apabila ada kebutuhan kita datang kemudian seperti mengganggu pekerjaan. Tidak, kita adalah warga di daerah ini, warga resmi yang juga punya kebutuhan yang rutin. Jadi kegiatan rutin kita harus pemerintah pahami apa sih yang harus kita lakukan secara rutin. Perayaan keagamaan, perayaan Paskah, Natal Ekumene, saya bilang biasanya kita kan kalau Natal itu kita bentuk panitia bersedia, kemudian panitia sana sini cari dana, terus ketemu pemerintah. Yang dikasih adalah biaya operasionalnya, tidak dianggarkan. Padahal itu tiap tahun kita Natal. Natal Ekumene, apa yang mau kita ambil di dalam Natal Ekumene selain beribadah? Beribadah kita sudah di gereja kita masing-masing. Natal Ekumene itu menunjukkan bahwa kita ada di daerah ini dan diakui pemerintah. Kalau diakui berarti difasilitasi. Itu artinya diakui, difasilitasi, dijagai, bukan dilarang-larang, bukan dibatas-batasi. Ini yang perlu kita komunikasikan. Kalau difasilitasi berarti dikasih tempat. Dikasih tempat itu tidak bayar. Itu artinya difasilitasi. Kemudian dijagai, diatur supaya supaya nyaman. Ada banyak hal. Ada pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah juga. Saya sudah minta data sama Bimas Kristen. Kita mengiris kuliah. Begitu banyak murid di satu sekolah, tapi tidak ada guru agamanya. Bagaimana kita menjamin anak-anak kita mendapat pendidikan agama yang seharusnya? Ini perlu untuk dikomunikasikan dengan pemerintah, dan kita tidak bisa berharap ini akan pemerintah pahami tanpa kita sampaikan. Jadi kalau di sini ada Bimas Kristen dari Kemenang, tentunya ini perpanjangan tangan negara di daerah ini yang mengurusi bidang keagamaan. Kami secara pertemuan non formal sudah beberapa kali diskusi dengan PBW, Bimas Kristen, dan saya sendiri. Saya sekarang ada di DPR. Tugas saya karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini masalah keterwakilan. Saya juga harus bisa memposisikan diri saya perwakilan siapa. Itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan, bukan eksekutif, perwakilan. Jadi memang banyak hal yang harus kita masih rumuskan, harus kita bangun dengan semua pengambil keputusan di daerah ini. Mudah-mudahan dengan sidang ini nanti sudah bisa tersampaikan kepada pemerintah. Pemerintah bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan kita komunitas Kristen di daerah ini. Yang terakhir saya sampaikan, PGW juga harus responsif terhadap dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Harus satu arah-arahan dengan semua pihak
perhatian terhadap penyakit generasi muda, yaitu narkoba, judi online, dan tindak-tindak yang mengganggu keamanan ketertiban seperti geng-geng motor. Ini semuanya generasi muda, dan di sini banyak generasi muda gereja. Jadi jangan menutup mata tentang itu. Narkoba, judi online, dan kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat harus menjadi satu arak-arakan dengan semua pihak yang memberi perhatian terhadap generasi muda yang baik dan produktif. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini memberikan sambutan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Saya memang memberikan pikiran saya terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya pikir mitra saya untuk mewujudkan ini semua adalah Kemenak Provinsi Jambi dan satu dari pihak komunitas kita Kristen itu PGB. Mudah-mudahan ini nanti bisa membuahkan hasil-hasil yang lebih baik bagi kita semua. Demikian saya sampaikan. Shalom. Shalom. Langsung ke depan, ya didampingi Bapak Pemdimas. Bisa foto-foto kita sebentar ya. MPH juga, MPH semua, ya langsung foto.